Oh, yang saya ya sana satu, sayap sana satu yang berdiri pakai batik, yang putri yang pakai jilbab hitam paling pinggir ya, pakai kacamata, baju pink. Kita mulai dari yang kiri, silakan sebutkan nama singkat padat ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki. Saya berasal dari UIN Sunan Kalijaga. Pertanyaan saya ialah, ini berkaitan juga tentang surah An-Nisa, yakni surah An-Nisa ayat 3 dan surah An-Nisa ayat 129. Yang mana saya bacanya saya agak kurang paham, Pak. Jadi ayat 3-nya begini. Ayat 3-nya kan ini kan tentang poligami. Di ayat 3-nya ada syaratnya, fa in khiftum alla ta'dilu. Ta'dilu itu kan merupakan syaratnya, Pak ya. Kemudian fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kemudian di ayat 129 itu dikatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Kemudian ditambah lagi dengan kalimat walau harastum. Walaupun kalian sangat mau untuk bertindak adil. Jadi yang saya tangkap di ayat 3 itu adalah syaratnya. Kemudian di ayat 129 ini adalah pembatal syarat tersebut. Apakah pemikiran saya itu betul atau bagaimana pelurusannya, Pak? Ya, itu aja. Terima kasih Mas Zaki. Ini surat An-Nisa lagi ini. Selanjutnya silakan. Silakan Mbak ya, sebut nama dan asal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita Risma Rosanti, mahasiswa Universitas Islam Indonesia, program studi Pendidikan Agama Islam 2022. Tadi saya menyimak, Masya Allah sekali materi yang telah dipaparkan oleh Prof. Quraisyhab dan Gus Baha. Terima kasih atas materinya. Pertanyaan saya akan ajukan kepada Prof. Quraisyhab. Cukup sederhana, Prof. Pertanyaannya yaitu, apakah ada kejadian spesial atau peristiwa, suatu keajaiban yang dirasakan Prof. ketika menulis tafsir Al-Misbah? Kemudian pertanyaan kedua, setiap tindakan atau perbuatan yang kita lakukan pasti ada tantangannya. Nah, pertanyaannya ialah apakah ada tantangan yang menurut Prof itu tersulit ketika menulis tafsir Al-Misbah sendiri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tampaknya akan dijawab lagi Gus Baha. Mantap. Ya. Ya. Gus Baha, ini pertanyaan pertama surat An-Nisa lagi Gus Baha katanya. Ini terkait dengan tadi kalau nggak bisa adil ya satu saja, nah, dan nggak bisa adil katanya gitu ya. Monggo Gus, ya. Monggo Gus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kata Ketua Badan Wakaf, dicoba aja kalau berani nanti. Nanti kan tahu rasa piring terbang. Begini, hampir semua mufasir sepakat. Mungkin Anda yang kuliahnya nggak pernah belajar itu di semua tafsir ada itu. Jadi kalau mailul qalbi atau fi'lul qalbi itu tidak bisa dikendalikan. Kamu nggak mungkin kan lebih mencintai yang 70 ketimbang yang 17 kan. Secara jibilah watak kemanusiaan itu kan pasti mencintai yang lebih cantik, lebih muda, lebih loyal. Dan lebih belum tahu app kamu. Jadi fala tamilu kullal maili itu fi'lul qalbi. Nah, yang wa in khiftum alla ta'dilu atau fa in khiftum alla ta'dilu itu amru ilzam. Jadi hukum itu menjadi enggak masalah kalau kamu istri satu karena kamu takut tidak adil. Meskipun ya tetap saja enggak adil, masalah fi'lul qalbi. Kayak kita lah, kita kan secara ilzam Nabi wajibkan mencintai semua orang Islam.
tapi yang berbaik ke kita, yang sering ngasih uang kita, jasa kita, manfaat ke kita, tentu ya kena kaidah fi'lul qalbi, al insan abdul ihsan. Masa yang menjadikan kita misalnya pegawai UII, yaitu orang tua kita, mendidik kita sampai kita jadi orang pinter, jadi pegawai UII, sama dengan orang Islam yang lain. Jadi secara hukum kita wajib ihsan sama semua orang, tapi nanti fi'lul qalbi ya kena kaidah al insan abdul ihsan. Ya sama lah, semua partai politik, partai Indonesia yang dipilih yang begitu, yang begitu nggak tahu saya terus. Nah, yang kamu cocok kok, kamu kok seudon betul. Jadi ada hukum, ada fi'lul qalbi. Jadi fala tamilu kulal maili itu hukum, tapi fi'lu kita adalah pasti ada kamu walantas tati wa ta'dilu bainan nisa walau harastum, itu fi'lul qalbi. Jadi ada hukum, ada fi'lul qalbi. Itu biasa di ilmu tafsir. Ya, Zaki ya? Ya belajar lagi ya, jangan tanya dulu, belajar. Ya sabar. Baik ya. Baik, yang kedua tadi pertanyaan terkait dengan apa ada kejadian luar biasa dan tantangan ketika mengerjakan tafsir Al-Misbah. Prof. Quraisy, ya. Silakan. Saya yakin bahwa semua yang tulus ingin mempelajari Al-Quran pasti dipermudah oleh Tuhan, pasti. Itu kalau kita baca firman-Nya, apa itu? Bukan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kata Imam Al-Biqai menarik bahwa kata muddakir pada mulanya mutazakir, kemudian taknya dihapus menjadi muzakkir, kemudian titiknya dihapus membacakan muddakir untuk mengisyaratkan, untuk mengisyaratkan bahwa upaya walau sedikit selama dibarengi dengan ketulusan dan kecintaan kepada Allah, Tuhan akan mempermudah yang bersangkutan. Ya. Jadi yang penting itu Anda mau, tidak harus bersungguh-sungguh sehingga habis semua tenaga untuk itu. Tuhan permudah. Dalam konteks mempermudah ini, itu banyak sekali cara. Sebahagian di antaranya tidak dapat dijelaskan depan umum. Itu pesan ulama-ulama, ya kan? Jangan ceritakan itu. Jadi saya hanya bisa berkata, siapapun termasuk saya, termasuk nanti tim yang dibentuk oleh UII untuk merespon itu, pasti dapat kemudahan. Yang penting tulus. Kemudahannya macam-macam. Tadi saya sudah singgung, salah satu kemudahan itu yang kita lihat pada Kiai Bisri. Ya, jadi itu ada. Jangan pernah menduga tidak ada. Hanya saya tidak berani menceritakan. Oke, ya kan begitu ya, Gus Bahaya enggak boleh ya. Ini Pak Gus Bahaya yang lebih tahu. Jadi meneruskan istilah asrar, kalau tradisi ulama itu innalillahi asraron la ya'rifu al anbiya wa innalil anbiya'i asraron la ya'rifu al ulama wa innalil ulama asraron la ya'rifu al awam. Jadi pada level beragama itu pasti ada asrar. Asrar itu hubungan-hubungan privat yang nggak diketahui kecuali oleh pelakunya. Dan itu kalau orang-orang sudah makomnya wali itu sampai guyonannya gini, wali, saya makan sama kamu wiridan itu masih wali saya pas makan. Nah, kenapa begitu? Ternyata kamu pas wiridan itu hanya melibatkan Tuhan saja. Kamu punya utang, terus Tuhan disuruh nyaur. Kamu cinta cewek, terus Tuhan kamu libatkan, tolong Gusti kabulkan. Jadi sebenarnya Anda tidak ingat Allah, ingat hajat Anda dan Allah libatkan.
itu mbok wiridan sampai mati gak jadi wali karena sebetulnya nggak ingat Allah, ingat masalahnya, kemudian Allah dilibatkan. Sementara kiai-kiai yang makan terus semalaman makan itu nyun sewu, beliau juga manusia punya nafsu, daripada nafsunya itu qabihah jelek atau maksiat, dia melawan dengan mubah. Dia nyifati wah sate ini enak, mie ayam ini enak, supaya tidak nyifati perempuan yang haram. Itu tidak gampang, lah itu asror. Terpaksa saya bocorkan karena disuruh Fakultas itu termasuk asror. Jadi ternyata nyifati oh ini mie ini enak, sate ini enak, hanya melawan supaya saya tidak nyifati perempuan yang enggak halal. Dengan begitu tahu-tahu pagi, tahu-tahu tempat maksiat ya sudah tidak ada, dia selamat. Dan itu ilmunya ulama, itmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Tidak ada mubah yang dilakukan kecuali meninggalkan haram. Wah itu asror. Ini saya bocorkan spesial untuk UI. Mungkin Pak Kres udah makan sedikit aja yang asror. Jadi itu memang pesan itu. Nah, saya kira semua orang yang belajar walau sedikit dari ilmu tasawuf kan ada itu ya. Ini akan dijelaskan oleh Pak Rektor lebih jauh. Susah jadi moderatornya ini. Karena asror tadi sesuatu yang privat. Nah, wawadi dalam artian yang positif. Jadi rahasia-rahasia yang tidak mudah untuk diungkapkan di ruang publik. Kira-kira seperti itu.